Perkenalkan, nama saya Silvia Sependra, NIM 19104168840. Kelas A1 pagi, Prodi Manajemen, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Saya akan membahas materi bab 5 buku Analisis Lingkungan Bisnis, yaitu Manajemen Krisis. Pendahuluan. Krisis terjadi bahkan pada perusahaan yang mengambil tindakan untuk menghindarinya. Tindakan alam dan peristiwa acak terjadi. Kebanyakan krisis yang melibatkan bisnis bagaimanapun memiliki tingkat keterlibatan manusia dan setidaknya kemungkinan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas krisis yang telah terjadi. Krisis membutuhkan perhatian segera dan dapat memiliki efek jangka panjang pada merek dan reputasi perusahaan. Nah, krisis ini juga dapat mengubah praktik operasi perusahaan dan industri. Obat-obatan memiliki kemasan yang tahan rusak. Kapal tanker minyak baru memiliki lambung ganda. Peringatan pada banyak obat resep lebih kuat. Pengungkapan hasil uji klinis farmasi lebih luas. Dan pengujian pasca pemasaran dilakukan pada beberapa obat. Sifat dan penyebab krisis. Krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi ataupun akan segera terjadi. Nah, krisis ini biasanya tidak terduga karena dapat meningkat dengan cepat dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasinya, dan kredibilitas manajemen. Krisis seringkali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa urgensi. Krisis dapat menarik perhatian media dan aktor politik swasta. Selain itu, publik mungkin bersimpati dengan mereka yang dirugikan, terutama jika mereka tidak menaruh curiga ataupun tidak berkelas. Banyak krisis berkembang dengan cepat, seperti dalam kasus keracunan Tylenol, tetapi beberapa krisis membusuk untuk waktu yang lama. Protes terhadap Nick atas dengan kondisi sweatshop di pabrik pemasok luar negeri berlanjut selama beberapa tahun. Tylenol pada tahun 1982. 7 orang meninggal karena kapsul Tylenol yang disuntik dengan cyanida. Pola dari pengembangan krisis. Krisis seringkali memiliki pola yang dapat dikonseptualisasikan dengan menggunakan kerangka siklus hidup yang diperkenalkan pada bab 1. Diadaptasi untuk manajemen krisis, tahapannya adalah identifikasi, eskalasi, intervensi, dan penyelesaian. Kasus bab 4, Shell, Greenpeace, dan Brandspar memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi tahapan perkembangan krisis yang diakibatkan oleh rencana Shell untuk menenggelamkan kapal penyimpanan minyak yang sudah usang di Laut Utara. Yang pertama itu ada 2 tahap. Yang pertama, dalam siklus hidup krisis ada identifikasi. Krisis dapat diakibatkan dari satu peristiwa atau dari serangkaian perkembangan seiring waktu. Yang kedua, yaitu tahap kedua, adalah eskalasi. Beberapa krisis meledak sebagai akibat dari penderitaan media, tindakan pemerintah, dan atau tindakan perusahaan. Faktor penting yang memengaruhi perkembangan fase publik dari sebuah krisis adalah liputan media. Nah, ini seringkali terjadi di liputan media dimulai sebelum perusahaan dapat bertindak. Dan karena perusahaan dipaksa menjadi mode reaktif, khususnya dalam situasi reaktif. Komunikasi dengan pemangku kepentingan publik dan pemerintah melalui media menjadi sangat penting untuk menghadapi krisis. Krisis dan liputan media yang menyertainya juga dapat memicu aksi para aktivis dan LSM serta regulator pemerintah. Kongres seringkali tertarik pada krisis dan dapat menanggapi dengan undang-undang seperti yang ditunjukkan oleh kasus bab metal
Manajemen krisis. Liputan media dalam suatu krisis dapat membahayakan reputasi perusahaan dan ekuitas merek. Adapun komponen dari program manajemen krisis. Yang pertama yaitu manajemen krisis memiliki 5 komponen. Yang pertama penghindaran, kedua kesiapan, ketiga analisis akar penyebab, keempat respons, dan kelima resolusi. Waktu dari komponen-komponen ini dan pola perkembangan krisis digambarkan pada gambar 5 sampai dengan 1. Episode Brand Spark di bab 4 adalah contoh bagus dari perusahaan tanpa rencana manajemen krisis untuk menangani politik swasta yang meletus atau rencana pembuangannya. Adapun penjelasannya yang pertama yaitu penghindaran. Komponen terpenting dari program manajemen krisis adalah penghindaran. Dan komponen terpenting berikutnya adalah kesiapsiagaan. Pendekatan terbaik untuk manajemen krisis adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis, dan prekursor penting untuk melakukannya adalah penilaian risiko internal dan eksposur perusahaan di lingkungan non-pasarnya. Yang kedua yaitu kesiapan. Bagian penting dari kesiapan adalah pengorganisasian. Perusahaan yang rentan terhadap krisis membutuhkan tim manajemen krisis yang dapat dimobilisasi dengan cepat dan secara substantif dapat mengatasi akar penyebab krisis. Ketiga, kesiapsiagaan atau Walmart dan badai Katrina. Dengan lebih dari 3.300 toko di Amerika Serikat, Walmart berpengalaman dalam menangani berbagai jenis krisis, termasuk bencana alam. Analisis data penjualannya mengungkapkan bahwa sebelum badai orang-orang menimbun, barang-barang mulai dan air kemasan hingga generator, dan setelah badai melanda, mereka membeli gergaji, mesin, dan perlengkapan pembersih. Yang kelima yaitu tanggapan atau respons, mencakup tindakan untuk menyelesaikan krisis, menangani akar penyebabnya, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan publik dan pemerintah. Tindakan yang tepat tergantung pada akar penyebab dan situasi spesifik. Dalam krisis Tylenol, perhatian utamanya adalah apakah botol tambahan dengan kapsul yang mengandung cyanida dapat berada di rak penggeser atau di lemari obat konsumen. Selanjutnya yaitu analisis akar penyebab. Langkah pertama dalam mengembangkan tanggapan yang efektif dan menganalisis krisis. Ini jelas lebih banyak perusahaan. Walmart terbiasa menangani dampak badai setelah menangani 4 bencana pada tahun sebelum badai Katrina. Toyota memahami bahwa keset lantai menjadi masalah saat terlepas, dan Toyota juga tahu bahwa sistem akselerator elektroniknya tidak bertanggung jawab atas akselerasi yang tidak disengaja. Selanjutnya yaitu tanggapan ataupun respon, mencakup tindakan untuk menyelesaikan krisis, menangani akar penyebabnya, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan publik dan pemerintah. Tindakan yang tepat bergantung pada akar penyebab dan situasi spesifik. Selanjutnya yaitu resolusi. Krisis Tylenol diselesaikan ketika tidak ada lagi kematian yang terjadi dan otoritas penegak hukum menyimpulkan bahwa perusahaan itu adalah pekerjaan seseorang yang telah membuka bungkusan, mengeluarkan dan membuka botol, menyuntikkan cyanida, memasukkan kembali botol tersebut ke dalam bungkus, dan menyegelnya kembali. Ringkasan, krisis terjadi mereka biasanya tidak terduga, sering meningkat dengan cepat, dan sering ditandai oleh ketidakpastian tentang penyebabnya dan kemungkinan perkembangannya. Meskipun kejadiannya mungkin sulit diantisipasi dan perkembangannya sulit diprediksi, perusahaan dapat meningkatkan manajemen krisis mereka melalui perencanaan dan persiapan. Krisis memiliki pola yang berkembang melalui tahapan. Beberapa krisis diidentifikasi di dalam perusahaan, tetapi banyak yang diidentifikasi di luar perusahaan oleh konsumen, mitra bisnis, atau pemerintah. Krisis bisa meningkat dengan cepat, terutama ketika media meliput perkembangannya. Bagaimana suatu krisis berkembang
tergantung pada intervensi tidak hanya dari perusahaan tetapi seringkali juga pemerintah. Mungkin itu saja materi dari saya, kurang dan lebihnya saya ucapkan sekian dan terima kasih.